Salam God Lovers, mari sambut pagi ini dengan ucapan syukur dan hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program kesayangan kita semua, Words from Heaven. Kali ini kita akan membahas sama-sama tentang kasih Bapa. Kesempatan yang pertama ini kita akan membahasnya secara seri nantinya, tapi di kesempatan pertama ini kita akan membahas soal kehilangan identitas. Kita akan membahas dari Lukas 15, nanti ayat 11 dan 12, kemudian ayat 18 sampai 20. Ayat 11 katakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, kalau lihat dari 2 ayat ini kita bisa melihat ternyata si anak bungsu ini mungkin dia pingin lepas dari payung orang tuanya. Dia pingin hidup bebas. Dia pingin hidup sendiri. Dia pingin hidup seperti yang dia mau. Dia malas ada di rumah. Mungkin dia merasa banyak aturan. Untuk itu dia minta bagian dari warisan. Padahal mungkin belum waktunya diberikan. Tapi dengan kasihnya si papa memberikan. Ya. Dan saudara sudah tahu ceritanya bahwa di tengah-tengah dia menikmati semua uangnya, dia hidup berfoya-foya dari harta miliknya, dia malah jatuh kepada kesulitan. Dan dalam kesulitanlah dia mulai bingung, hidupnya hancur. Bahkan ini yang paling parah, dia kehilangan identitas. Karena sewaktu dia terpuruk, bahkan makan pun gak bisa, saudara. Ayat ini kalau kita baca satu perikop, maka kita akan bisa melihat bahkan makanan babi pun tidak bisa dia makan. Dia teringat kepada rumah bapaknya. Dan dia bilang gini, paling enggak di rumah bapakku enggak akan susah makan seperti ini. Paling tidak di sana aku bisa jadi hamba aja, gak apa-apa deh. Gak usah anak lagi, ya enggak? Dia sudah kehilangan identitasnya sebagai anak karena kesulitan hidup. Buat dia yang penting hidup dulu deh. Jadi hamba gak apa-apa. Dia kehilangan identitas.
Tapi mari kita baca Lukas 15 ayat 18 sampai 20. Aku akan bangkit, kata si anak, dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi ini dia memikirkan, nanti kalau ketemu bapaknya dia ngomong itu gitu ya. Ayat 20, maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang hari ini sama-sama merenungkan firman ini. Bukankah dalam kehidupan kita juga kita menjadi seperti anak bungsu ini? Dalam keseharian kita kadang-kadang merasa lebih baik hidupku, hidup semau gue. Saya pingin hidup bebas, seperti apa yang aku mau. Tapi kita tahu, waktu kita mengandalkan kekuatan kita, seringkali kita gagal, kita habis-habisan, kita kecewa, kita terpuruk. Dan di dalam keterpurukan kita memandang Tuhan dan Tuhan, apakah Tuhan mengasihi aku ya? Apakah masih ada second chance, kesempatan kedua? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan untuk saudara. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Saat engkau berkata gini, Tuhan, apakah masih ada kesempatan buatku? Hei dengar, dia sudah mati buat saudara. Dia sudah menyelesaikan semuanya, membuktikan kasihnya buat saudara dan saya. Saat saya katakan, Tuhan aku rindu, dia jawab dengan, aku terlebih rindu. Bahkan dia dalam kematiannya di kayu salib, dia mengingat nama saudara. Kira-kira begitu saudara. Ada kita semua di dalam hatinya Tuhan. Hari ini kalau kita ada di posisi kehilangan identitas, gak tahu harus ngapain, dengar, datanglah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan dia sudah menanti-nantikan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah ada dalam perenungan mengenai kasih-Mu yang besar. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang sebagai kepala rumah tangga, seorang suami, kami yang sebagai para ibu rumah tangga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Tuhan. Dan di dalam kegagalan kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna, bahkan Engkau menunggu-nunggu kami kembali kepadamu. Kami gak bisa tanpa Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau. Berkatilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya berdoa perenungan kita menjadi berkat buat saudara dan kehadiran Tuhan menyertai kehidupanmu. Dan jangan lupa bagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, teman-teman kita. Dan biarlah mereka pun diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.